today in my channel. Oke, anak-anak kelas 4, Ibu ucapkan selamat pagi buat kalian semua. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Oke, pagi hari ini anak-anak kelas 4, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk pagi hari ini, let's pray. Oke? In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning, Lord. Thank you for the beautiful morning you given to us. For this morning, we are going to start our study. Please bless us, bless our parents in our activity, bless our teacher in their activity for today. Lord, we pray in your name. Amen. In the name of Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amin. Oke, anak-anak kelas 4, untuk pagi hari ini ya, for this morning, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai preposition of place ya, kata depan dari sebuah tempat ya. For example, in, on, under, between ya. Pasti kalian sudah memahami semua. Kapan dikatakan behind, kapan dikatakan beside, kapan dikatakan between ya. Nah, ada hal penting yang kalian harus tahu di situ dalam mempelajari tentang preposition of place ya. Ada dua kata, yaitu yang sering muncul itu ada there is and there are. Meskipun di bukumu nggak terlalu ditekankan, tapi ibu hari ini mau menekankannya. Kapan kita menggunakan there is dan kapan kita menggunakan there are. Yang pastinya kalian pasti sudah terbayang ya. Kalau there is itu untuk singular noun. Kemudian ada plural noun ya, itu untuk there are. Oke, anak-anak kelas 4, ibu mau kasih tahu dulu dalam bahasa Inggris itu yang kita harus tahu bedakan itu ada 3 ya. Ada verb, noun, dan adjective. Verb itu adalah kata kerja ya. Kelas 4 sudah bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda, dan mana kata sifat. Nah, itu yang harus kamu bedakan. Verb itu adalah suatu kata yang menunjukkan sesuatu yang bisa dilakukan. For example, listen. Nah, listen itu artinya mendengarkan, berarti sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Mendengarkan ya. Right. Speaking ya, speak, watch. Nah, itu contoh dari verb. Kemudian kalau noun pasti kalian sudah tahu. Noun itu kata benda. This one, ini adalah kata benda atau bukan? This noun or what? This noun, dia adalah kata kerja. Kata benda ya. Dia adalah kata benda karena dia berbentuk. It is a book. Jadi book termasuk dalam kata benda. Table, home, pencil, bag, itu semua contoh dari kata benda. Oke. Kemudian kata sifat tadi itu contohnya long, short ya, itu semua, big, small, dan sebagainya. Itu harus kamu bedakan. Nah, di sini ada kata there is ya. Ya, there is a sofa in the living room. Jadi sofa di situ merupakan kata apa? Kata benda. Jadi there is plus singular noun. There is ditambahkan dengan kata benda tunggal. Oke, untuk lebih jelasnya mari perhatikan penjelasan berikut. Oke, anak-anak kelas 4, pay attention for this slide is about there is and there are ya. Ibu tadi sudah jelaskan ya tentang penggunaan there is and there are di awal. Nah, meaning to say that something exists or doesn't exist. Oke. There is for singular noun. Jadi coba perhatikan, there is di sini itu untuk kata benda yang tunggal. Kemudian there are itu untuk plural noun. Plural noun artinya kata benda yang jamak atau lebih dari satu ya. Ada contohnya di samping. For example, there is a book on the table. Di mana kita tahu bahwa dia singular, di depannya ada kata itu artinya adalah sebuah, itu untuk benda, seekor untuk binatang, kemudian seseorang untuk orang. Oke? Do you know that? Oke. Next. There are books on the desk.
There are books on the desk. Di situ plural noun. Dimana kita tahu bahwa dia plural, lebih dari satu, di situ di belakangnya ada ditambahkan dengan s ya. Ibu sudah ajarin kemarin ya. Jadi kamu perhatikan, there are itu untuk plural noun, kemudian there is itu untuk singular noun. Oke anak-anak kelas 4. Semoga kalian memperhatikan semua ya. Nah, kemudian di sini there is uncountable noun. There is itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Uncountable noun ya. Uncountable noun itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Tahu kalian benda yang tidak bisa dihitung itu benda cair ya, misalnya minyak, susu ya, kecuali itu ditakar, 1 cangkir air, 1 glass of water. Tapi kalau berbiji itu kalian gak bisa, misalnya sugar ya, gula, garam itu termasuk uncountable noun. Oke, anak-anak kelas 4 coba perhatikan di bawah. Kalau di atas tadi affirmative atau positive sentence. Nah, sekarang kita membahas mengenai negative sentence. Kalimat negatif. Biasanya kalimat negatif ini menggunakan not ya. There isn't itu kepanjangan dari there is not plus singular ya. Berarti kalau is not berarti itu untuk benda yang hanya satu. There isn't a pen on the table. Tidak ada sebuah pulpen di atas meja. There aren't any pens here. Tidak ada banyak pulpen di sini ya. There isn't any juice in the fridge. Tidak ada banyak ya, jusnya banyak di dalam freezer. Oke. Nah, di bawah adalah question, itu untuk kalimat tanya. Nah, ini adalah yes no question. Yes no question itu adalah kata tanya yang hanya dijawab dengan yes or no. There is a cat on the chair. Is there berarti to be-nya ke depannya anak-anak. Mana to be di situ? Itu adalah is. Is there a cat on the chair? Apakah ada seekor kucing di atas meja? Nah, kalimat positifnya there is a cat on the chair. Kalau kalimat negatifnya bagaimana? There isn't a cat on the chair. Nah, sama dengan there are ya, pasti kalian sudah paham. Kalimat positifnya there are cats on the sofa. Are there cats on the sofa? Apakah ada kucing di atas sofa? Ya. Berarti kalau kamu menjawab yes, you say yes there are. Kalau kamu mengatakan tidak, no they are not ya, atau no they aren't. Oke, di bawah ada how many. How many plus plural noun plus are there. Nah, kalau kita menggunakan how many anak-anak berarti how many di depan baru kata bendanya. How many students are there in your class? Ada berapa siswa yang ada di kelas kamu? Nah, contraction itu adalah kata singkatan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Okay, now pay attention please. There is and there are. There is for only one thing. Artinya hanya untuk satu benda. Ya, for example, there is a boy. Ada seorang laki-laki. There is a book. Ada sebuah buku. There is an apple. Nah, and a itu menandakan bahwa hanya satu ya. There is one. Nah, kalau one kamu menggunakan one berarti menggunakan there is juga. Kemudian there are itu two or more things. Oke, dua atau lebih benda. There are two oranges. There are four girls. Oke. Nah, there is and there are it's for describing rooms or place. Untuk mendeskripsikan